Berbagailah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbagailah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Firman Tuhan sangat jelas buat kita di pagi menjelang hari ini, di mana bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahagianya hidup ini bukan karena kita punya uang yang banyak, mungkin kita punya emas, bahkan perak, bahkan rumah, harta yang begitu mewah. Ingat bahwa kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menciptakan langit bumi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan, berbagailah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi kita hidup ini harus hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Amin. Kita tidak bisa hidup karena keinginan manusia. Dengan jelas buat kita, di mana di ayat yang pertama, berbagailah orang-orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bercela di hadapan Tuhan ini berbicara tentang dosa. Kalau kita mengerti Taurat atau hukum-hukum Tuhan, berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Sebab Alkitab bilang begini, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina dan melakukan segala sesuatu yang sebenarnya Alkitab larang buat Bapak Ibu dengan saya pribadi. Amin. Jadi kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan berbicara tentang kebenaran yang sudah Allah tetapkan dalam pribadi saudara. Bahkan saya menyampaikan firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat itu berbicara tentang kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran datang merubah setiap hidup kita, datang merubah setiap sikap hidup kita yang tidak benar, supaya kita mengalami pemulihan secara rohani. Amin. Karena kita hidup ini harus dibentuk dengan firman. Bapak Ibu yang diberkati, kita terus lanjut. Berbagailah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi kita cari Tuhan juga bukan cari Tuhan setengah-setengah. Pada saat kita mengalami masalah baru kita cari Tuhan, tidak. Kita cari Tuhan dengan segenap hati. Kita harus cari Tuhan dengan segenap hati. Bukan saja kita mengalami masalah baru kita cari Tuhan. Bagaimana kita mau jadi orang Kristen yang sejati? Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbagailah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dia telah memperingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dia telah memperingatkan kita dengan Injil Allah. Supaya apa? Hidup kita berpegang kepada Tauratnya, hidup kita berpegang kepada hukum-hukum Allah, supaya kita jangan bercela cacat di hadapan Tuhan. Cacat celah berbicara tentang dosa. Bapak Ibu dengan saya yang kita lakukan, tetapi kita telah ditebus dan kita telah dibeli, harga dan telah lunas dibayar oleh Allah. Maka itu kita harus pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan terus membesarkan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di ayat yang kedua bahkan ketiga berkata, yang juga tidak melakukan kejahatan. Kalau kita mengerti firman, kita hari Minggu datang ke gereja dengar apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi kita masih melakukan kejahatan, bagaimana hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saya mau sampaikan buat saudara, saya dengan saudara dibenarkan karena Injil Allah. Kita dibenarkan karena firman datang merubah setiap cara hidup kita. Amin. Maka itu kita tetap hidup harus takut akan Tuhan. Sebab tadi kita katakan tadi, Alkitab katakan tadi di ayat pertama, berbagailah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan.
saja saudara berada dan saudara mendengarkan, haleluya, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saya akan terus bagikan di ayat yang ketiga. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi kita jangan kembali kepada dosa. Memang manusia tidak terlepas dari dosa, bahkan masalah. Tetapi bagaimana kita bisa hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang kudus. Saya mau sampaikan, hanya yang kudus adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita mau melakukan kebenaran di hadapan Tuhan? Kita berusaha hidup benar dan berbuat baik di hadapan Tuhan. Dan kita harus hidup saling mengasihi, saling menegur. Supaya apa? Damai sejahtera itu tumbuh dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu tumbuh di lingkungan kita. Damai sejahtera itu tumbuh di pasar. Damai sejahtera itu tumbuh di haleluya keluarga kita. Damai sejahtera itu tumbuh di tetangga-tetangga kita. Amin. Kenapa kita mengerti firman? Kita mengerti Taurat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, di ayat yang keempat berkata, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Allah sendiri menyampaikan perintah-perintahnya buat saya dengan saudara. Makanya firman Tuhan berkata bahwa tidak ada sesuatu dari Bapak Ibu bahkan saya pribadi yang kita mau bagikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta uang saudara, Tuhan tidak minta emas perak dari saudara. Tapi Tuhan minta hidupmu, bahkan hidup saya menyampaikan firman Tuhan untuk terus berbuat baik, untuk terus berbuat kebenaran di antara kita sesama umat manusia. Puji Tuhan. Ayat dapat berkata, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus berpegang kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Perintah-perintah ini dengan sungguh. Supaya apa? Hidup kita diberkati dan terus diberkati. Bagaimana kalau hidup kita mau diberkati? Kita harus melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Kita harus berpegang kepada perintah yang sudah disampaikan, haleluya, dari para hamba-hamba Tuhan, para majelis jemaat. Supaya apa? Hidup kita dibenarkan, hidup kita memiliki apa yang sebenarnya kita mau. Secara rohani, itu sudah keharusan buat kita. Supaya apa? Kita dimeteraikan. Firman dan Roh Kudus tidak bisa bertolak belakang, tetap terus berjalan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu dengan saya, kita bersyukur bahwa kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, semua itu karena oleh kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Di ayat yang kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Jadi hidup ini tetap kita tetap berpegang kepada apa yang maunya Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita terus lanjut di ayat yang kelima bahkan 6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila mengamati segala perintahmu. Kita mengamati firman Tuhan. Buat apa kita malu? Buat apa kita bersaksi atas nama Yesus? Buat apa kita malu bersaksi atas nama Tuhan? Ingat bahwa kita berkata, barang siapa malu menyaksikan namaku, Yesus berkata dia akan juga malu untuk menyaksikan nama saudara kepada Bapaknya di surga. Ingat baik pesan Tuhan hari ini. Kita terus bersaksi dan terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Kita bersyukur dengan hati jujur, berarti kita harus mengaku semua pelanggaran kita. Kita mengaku semua dosa kita, bahwa Tuhan ini hidup saya terbatas. Selagi saya hidup di dunia, saya tidak terlepas dari dosa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan mau kita mengaku dengan hati jujur. Supaya apa? Hidup kita memperoleh surga yang Allah siapkan buat kita semua hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Hukum pemerintah, saya mau sampaikan buat saudara. Hukum pemerintah bisa saja kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa buat ini, buat itu. Tetapi mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat saudara. Ingat baik bahwa Alkitab berkata dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk apa? Untuk mengawasi Bapak Ibu saudara, bahkan saya yang menyampaikan perintah Tuhan. Ya puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu singkat, padat dan jelas memberkati hidup kita semua. Sebelum saya pindah dari tempat ini ke tempat yang lain, saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan dan kemurahan-Mu buat kami semua hari ini. Berdoa buat setiap penjual-penjual di tempat ini, dari penjual ayam, penjual sayur, penjual ikan, penjual bumbu dan sebagainya. Apapun itu jenis-jenis jualan mereka, Tuhan memberkati. Dari kalangan kami yang Kristen bahkan yang Muslim, Tuhan memberkati kami semua sama rata di tempat ini. Jauhkan kami dari perselisihan, iri hati, dengki dan sebagainya. Mempersatukan kami dengan kasih Kristus. Inilah kami Tuhan apa berdoa buat setiap janda, duda, yatim piatu, lansia. Memberkati mereka, apapun pekerjaan mereka, dari suami-suami mereka, bahkan istri-istri mereka, Tuhan berkati. Berdoa buat yang datang belanja, yang pulang, Tuhan berkati. Jauhkan susah marah bahaya dalam perjalanan mereka. Yang duduk berjualan, bahkan yang pulang sore, bahkan siang nanti, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jauhkan mereka dari susah dan marah bahaya sekalipun kecelakaan maut di jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berdoa buat para pemerintah yang ada, dari Presiden, Gubernur sampai yang terkecil, Linbas, bahkan Pol PP, Tuhan berkati. Berdoa buat aparat keamanan TNI, Polri yang ada, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kekuatan kesehatan agar mereka menjaga keamanan buat kota kami terkhusus, kota kami, kota Manokwari, kota Injil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat para pendeta, majelis, penginjil, haleluya, gembala. Tuhan berkati kami semua para hamba-hamba Tuhan yang terus melayani pekerjaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, berdoa buat para penurun gerobak, tukang ojek, supir-supir taksi, bahkan haleluya mandor pasar yang ada. Berdoa juga buat haleluya juru parkir yang ada, Tuhan memberkati. Inilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.